Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurusa Fitri dari kelas B dengan NIM K332309. Izin mempresentasikan hasil belajar saya terkait dengan FIR. Sebelumnya, izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita mengcopy data yang sudah diberikan oleh Bu Ilha. Yang pertama, kita di GTIMN. Kita copy terlebih dahulu, terus ditempel di origin. Nah, ini kita menambahkan kolom lagi ya. Untuk data yang satunya lagi, sama kita tempel juga lagi, itu di GTI-PNN. Kita tempel ke origin lagi. Nah, jika sudah, kita langsung mengubah di long name ini jadi wave number centimeter min 1. Terus ini ada transmitan. Transmitan. Di sini juga ada wave number lagi. Centimeter 1. Terus ini ada transmitan. Belum kita plot, kita ubah dulu nih variabel menjadi variabel x. Klik kanan, terus set as memilih x. Nah, kalau sudah, kita langsung apa namanya, copy semuanya, terus kita ke plot. Kita ke line. Sebentar. Kita besarkan gitu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Terus ya, sekarang kita atur dulu supaya ini kan masih berantakan. Kita atur dulu dengan klik ini. Terus sebentar sampai angkanya. Nah, ini sudah, terus sebentar. Ke scale. Kita yang atur horizontal. Kita mencoba dari 60. Ini akan 100. Terus kita apply. Sebentar. Cobain kita 500. Ininya ke 4000. Coba di apply terlebih dahulu. Coba kita yang ini sudah ya, Pak. Kita coba ini kita 60, terus ke 110. Sudah, kita langsung apply. Sudah. Terus kita pencet OK. Nah, ini kan sudah seperti ini. Terus untuk yang garis, coba. Ya, supaya lebih rapi. Karena ini sisi tepi-tepinya masih belum rapi. Kita klik angka dengan 2 kali. Sampai nunggu keluar. Kita line and text. Bentar. Top ini untuk yang batas atas. Kita ke show line and text. Nah, ini kita yang ini kita jadi non. Ini juga ke non. Terus apply. Terus untuk yang tepi kanan, right. Ini show line and text lagi. Terus sama tadi, ini ke non. Ini juga. Terus apply. Terus kita ke OK. Ini sudah jadi. Terus ini ya, kita tinggal menentukan bus fungsi. Memilih. Klik ini, screen untuk menentukan. Kita pilih puncak yang tajam. Misalnya ini. Terus, text. Ini tadi berapa? Nah, kayak kelihatan ya, sebentar. Nah, ini tadi sekitar 366, 3664. Sebentar. Nah, 3664 titik 04469. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Dirapikan supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya coba di yang ini juga bisa. Terus ke teks di angka 1637.1409. Nah, untuk yang GTMN kita pilih beberapa kotak saja. Sudah, terus pilih lagi yang ini GTIV MM teks. Ini sekitar ukuran berapa? 1628.3629. 3629. Oke, kita rapikan lagi supaya sesuai karena tadi puncaknya ini ya. Ini karena supaya kelihatan mungkin bisa. Ini aja kali. Nah, ini juga bisa. Terus saya akan mencoba di ini lagi. Ini bisa di beberapa, tapi mungkin teman-teman memilih beberapa saja supaya tidak terlalu lama gitu. Di 1720.13224. Ini nanti tinggal dirapi-rapiin saja. Ini di sini. Terus coba yang ini. 3674.4186. 4186. Ini pakai titik aja. Jadi ada yang pakai kamar.
Nah, mungkin ini beberapa contoh saja. Coba satu lagi yang ini deh. Kita nambah satu contoh lagi ya. Ini di angka berapa? 3244.00 Ini sebagai contoh saja di Nah, ini sudah lah sekitar sini ya, teman-teman. Terus habis ini sudah, ini kita perwakilan saja untuk di puncaknya, terus tinggal kita simpan di, oh ini belum diganti. Kalau yang, kita klik dulu, transmitan. Yang ini, yang pertama ini adalah GTI MN. Terus yang kedua, nah ini yang kedua juga GTI, nya besar, sorry, TI PMN. Tap apply, terus oke. Nah, tinggal dirapikan saja. Nah, sudah. Kita lanjutkan ke file, terus save project as. Tunggu. Kita ganti menjadi kimia unsur, namanya kimia unsur FTIR Nurul Safitri. FTIR Nurul Safitri. Terus kita save data. Ini nanti tinggal disimpan saja. Sudah di stop save. Sekian proses dari saya, mohon maaf dari proses karena ada lagi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Safitri dari kelas B dengan tingkat 3059. Izin mempresentasikan hasil belajar saya terkait dengan SEM. Yang pertama kita langsung saja masuk ke image. Ini sudah. Kita buka file, terus open. Terus pilih file FCN 500 itu, terus di open. Nah, ini adalah gambar tadi yang sudah diupload. Terus selanjutnya kita menentukan diameternya dulu. Tapi sebelum itu kita diatur dulu setting dengan analyze. Kemudian di sini ada set scale. Dulu ini 0. Ini 0 juga. Terus ini yang nano kita ubah menjadi pixel. Oke. Terus kita tarik terlebih dahulu garis di sini. Kalau sudah, ke analyze lagi. Nah, set scale. Terus ininya dari 1000 ke 0. Terus ini sudah benar ke nanometer. Selanjutnya langsung saja kita menentukan diameternya dengan cara ditarik garis terus ke CTRLD dan M. Terus untuk mempersingkat, saya sudah menyiapkan datanya. Sebentar. Gambarnya yang ini hasil dari yang saya buat diameternya, terus diperoleh data sebagai berikut. Nah, data ini nanti ini terdapat 77 data. Kita copy semua, terus dimasukkan langsung ke origin. Nah, kita langsung copy di sini. Sebentar. Error. Coba kita ulangi lagi. Ctrl A, Ctrl V, terus masukkan ke origin. Nah, sudah, kita lebarkan dulu. Terus kita memplot yang C saja, terus plot. Nah, ini ke histogram. Nah, kalau sudah di histogram ini kita klik kanan, kita ke code to bin worksheet. Tunggu lah, terus ini diperoleh ada 4 kolom, kita pilih kolom A dan B, terus kita plot lagi ke scatter bar, yang bar ini. Tunggu sampai muncul seperti ini. Setelah itu ke analyze, terus ke fitting, kita ke nonlinear curve fit, terus ke open dialog. Tunggu sebentar. Nah, function ini kita isi dengan Gauss. Nah, kalau sudah kita menuju ke advance. Advance, terus kita pilih yang quantities. Nah, kalau sudah langsung kita fit. Pilih yes. Terus kita membalas dulu, terus tinggal dirapikan. Nah, terus aglomerat, maaf salah pengucapan aglomerat size. Dengan kita mengambil data di XC yaitu 224. Kita langsung copy aja di sini. Kalau belum bisa langsung ketik manual saja. 224.25.734. Nah, kalau sudah kita ganti yang ini ya, teman-teman. Nah, ini kita ganti menjadi FCN 550.
Terus oke. Setelah itu untuk meng-save-nya ke file, selanjutnya save project as, kita ke download. Sudah. Nah, ini. Terus kita namai dengan Sam Nurul Safikri UTS. UTS. Kalau sudah kita save. Selanjutnya kita pilih file lagi, export graph, terus open dialog. Ini kita ganti formatnya menjadi JPG atau PNG. Terus kita namanya lagi kita ganti, ini ganti UTS, sorry Sam Nurul Safikri UTS. Terus ini kita simpannya di bagian download, download di sini. Nah, terus langsung ke oke. Sudah begini. Ya, mungkin ini kalau sudah tayangannya kan seperti teman-teman ada garis-garis yang merah-merah bisa dilihat sendiri aglomerasi size-nya dengan 224 untuk teknis SEM sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah terkait karakterisasi UV-DRS di mana untuk menentukan energi band gap. Di sini saya menggunakan data Dari beberapa yang tugas di sini ada TiO2A, di mana langkah pertama kita adalah copy terlebih dahulu. Kemudian langsung masuk ke origin. Sekarang, lewat dulu. Terus di sini kita menuliskan yang apa yang di sini ada absorbance. Di yang C ada HP, di yang D di sini ada kemudian itu pakai bertutup, selanjutnya ada HP tutup dipangkatkan, pangkatkan satu per dua. Kemudian yang C kita ke set as, lebih dahulu terus ke variables. Di sini kita langsung menuliskan rumus 120 dibagi A. Terus selanjutnya kita enter, sudah keluar enter. Di sini rumusnya B yang kolom D, B dikali dengan C dipangkatkan dengan 1. Sudah muncul. Selanjutnya kita memilih kolom yang C dan D ini untuk di plot, kemudian line. Nah, ini sudah ada data seperti ini. Yang HP kita sudah muncul di sini. Oke. Oke. Selanjutnya, di sini kan masih ada space-space yang kurang rapi ya. Jauh-jauh kita rapikan dulu dengan cara terus ini yang satu coba kita ubah ke 1,5. Tuh yang 7 kita ke 6,3. Terus oke. Nah, ini sudah nampak lebih rapi. Selanjutnya kita menentukan band gap, teman-teman bisa menggunakan phantom terlebih dahulu di mana kita ini ya karena ini lonjakannya sudah terlihat jadi tidak perlu melakukan semua. Terlebih dahulu sudah pas. Ini kan masih warna hitam. Kita bisa mengubahnya menjadi warna merah supaya tampak jelas. Oke. Nah, ini kan sudah jelas ada warna merah ya. Selanjutnya kita menentukan band gap dengan skala leader untuk mengetahui band gapnya itu sebenarnya berapa. Nah, ini sudah pas ya teman-teman. Sekitar kalau kita mengambil di belakang koma sekitar 3,093. Kita tulis di sini band gap sama dengan 3,093 sekitar sekian. Terus selanjutnya kita tinggal mengubah data yang ini karena tadi kan kita menggunakan data dari masukkan ke origin. Ya. Ini sudah teman-teman, jadi sudah didapatkan dan jamnya sekitar 3,9 kan. Selanjutnya kita bisa save dengan save project dan ke Nurul Fitri UV dengan S dengan S. Ini bisa. Selanjutnya untuk save grafik atau gambar kita juga bisa ini. Sebagai atau dialog. Terus habis itu ini kita ubah dulu bisa menjadi itu terus namanya makan saja itu bisa Nurul itu UV dengan S. PO2. Oke. Nah, ini untuk data yang pertama. Untuk data yang kedua, kita sama kita tinggal menunggu saja. Langsung saja ya. Ini yang kedua kita menggunakan data TIO2B, copy, kita selalu objek. Kita buat yang baru. Kita lagi background. Nah, di sini ada satu kolam lagi. Di sini ada ini dikatakan
kita ubah ke set as selanjutnya kita menuliskan rumus P240 dibagi 4. Nah, di sini kita tuliskan rumus B dikali C dipangkatkan 1/2 maksudnya. Ini sudah ada data, teman-teman. Kita mengambil data C dan D, kemudian dikeluarkan mulai dan didapatkan seperti ini. Ubah lagi yang ini menjadi energi P. Selanjutnya ini kita rapikan terlebih dahulu, space. Sudah, ke scale. Ini juga ke 1,5 lagi. Coba ke 6,3. Terus, oke. Ini sudah nampak lebih rapi. Terus selanjutnya kita menentukan band gap, karena di sini kata lonjakannya sudah terlihat, sehingga tidak perlu mengangkat semua. Terus kita langsung ke levels. Nah, ini kita tarik garis sesuaikan. Kita tinggal menggantinya ya warnanya di sini supaya terlihat jelas. Saya mau merah dalam satu supaya jelas. Sini. Nah, ini kan udah terlihat nih. Tinggal untuk band reader untuk mengetahui berapa sih band gapsnya. Nah, ini sekitar di sini lah. Itu sekitar 2,487. Oke, kita tulis band gap sama dengan 2,487. Nih, teman-teman sudah mendapatkan band gap, selanjutnya kita tinggal mengganti ini. Kita ke data Indo, ini P namanya. PIO2B. Oke, terus kita sudah. Jadi ini sudah ya teman-teman, data yang kedua yaitu PIO2B. Sekian presentasi dari saya. Sebelum itu untuk nge-save, jangan lupa save project as. Selanjutnya, roll 1, 3, UV, B, di save. Terus kalau mau save export ke dialog. Coba lagi. Sudah, tinggal. Oke. Baik, terima kasih dari saya. Mohon berkenan kesalahan. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya adalah karakterisasi tentang XRD, di mana pada karakterisasi ini lebih fokus untuk mengidentifikasi kristalinitas. Jadi kita bisa menentukan fase dan sebagainya. Langkah pertama adalah kita mengcopy data yang sudah diberikan, yaitu NiCu, di copy, kita masukkan nanti ke origin. Kita tempel, hapus dulu, delete, terus habis itu kita memberikan nama yaitu NiCu, terus 2 theta di unitnya. Terus yang B ini yang di unitnya intensitas, terus yang di atas itu masuknya ke NiCu juga. Setelah itu kita mencari peak dari nikel. Nah, ini ada data, karena berhubung datanya masih dalam bentuk koma, kita jadikan ketitik dulu dengan Ctrl F, di copy dengan Ctrl F, selanjutnya klik titik 3, temukan koma dan diganti dengan titik, replace all. Nah, kalau sudah, langsung kita copy. Kita copy, kita pindahkan ke origin. Nah, kita ambil 2 data paling belakang ya teman-teman, jadi yang depannya itu dihapus, kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita namakan JCPDS NI, terus bawahnya 2 theta. Di kolom D itu juga unitnya intensitas, atasnya JCPDS NI. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, kita mencari peak dari CuO. Ini nikel, terus ke CuO. Nah, ini juga masih dalam bentuk koma. Kita copy, Ctrl F terlebih dahulu. Seperti tadi, diganti ke titik. Kalau sudah, langsung kita copy.
dan pindahkan ke origin. Nah, kita hapus dulu data yang depan, kita ambil dua data paling belakang, kita namakan JCPDS CU, unitnya 2 theta, terus yang sebelahnya itu JCPDS CU juga, unitnya adalah intensitasnya. Selanjutnya untuk yang kolom yang 2 theta itu kita ubah ke variabel X. Kalau sudah, kita blok semua, terus kita plot. Terus kita mencari multi panel yang bertuliskan stick. Tulisannya stuck. Kita tunggu. Nah, terus habis ini kita langsung ke preview OK. Klik OK. Nah, sudah didapatkan gambar seperti ini. Ya, kalau sudah, kita fontnya dikecilin dulu agar terlihat lebih rapi. Yang CPDS sudah. Jika sudah, kita klik gambar JCPDS-CU, kita atur dulu ini yang strike diganti dengan no line, drop lines, vertikalnya dicentang. Oke, begitupun pada gambar JCPDS sama ya langkahnya. Selanjutnya gambar yang paling atas kita klik juga, terus kita signal processing, terus kita smooth, di situ ke open dialog, menunggu. Nah, kalau sudah, langsung klik OK, preview OK. Nah, gambar sudah terlihat warna merah. Kita rapikan fontnya terlebih dahulu, disesuaikan. Setelah itu kita coba ke layar box 1 di unchecklist, terus OK. Nah, ini masih ada space, kita nanti bisa merapikan terlebih dahulu. Kita coba atur klik gambarnya, klik angka. Selanjutnya kita atur di bagian horizontal, mungkin bisa dari min 5 ke 110. Coba kita OK. Nah, ini sudah terlihat lebih rapi. Lalu gambarnya kita klik, terus kita pilih analyze, terus pilih peak and baseline, ke peak analyzer, open dialog. Coba ditunggu. Kita klik next. Selanjutnya next lagi nanti, terus bagian enable itu nanti kita unchecklist sama ADD. Nah, ini kita pilih 3 titik puncak, klik 2 kali, terus habis itu kita atur lagi di finishkan. Nah, didapatkan seperti ini. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikannya saja sesuai dengan titik puncak yang kita pilih tadi. Ini nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan titik puncaknya masing-masing. Kalau sudah, nanti kita finishkan. Nah, didapat gambar seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu fontnya, terus nanti ke project explore, terus box 1 diklik,
Terus kita tinggal menentukan nilai center, kita copy. Untuk mengetahui ukuran kristal, di copy ke Excel. Nah, nanti ini kita mengcopy beberapa hal, yaitu ada center untuk posisi puncak, ada juga VWHM, kemudian nanti didapatkan ukuran kristal. Selain itu juga ada pilih area untuk luas permukaan kristal, sehingga nanti bisa didapatkan. Terus kita ke gambar, ini karena cepat langsung saja klik gambar, nanti ada analyze, terus pick as Marceline, klik analyzer, terus open dialog, terus di next. Nah, ini nanti pada intinya didapatkan seperti ini. Kita ubah yang direction positif dulu. Dan nanti di bagian ini kita lihat di bagian area itu ada angka tertulis, ditulis di Excel, sehingga nanti kita mendapatkan ukuran kristalinitas. Terus kita finish, kita rapikan lagi. Jika sudah, nanti kita bisa mengeklik file untuk disimpan. Save as project ya, nanti terus itu jangan lupa dirubah namanya dalam bentuk format project. Nah, ini juga disimpan di file laptop. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil belajar saya terkait dengan XRD yang data kedua. Sebelumnya ini saya sudah share screen. Langkah pertama adalah kita membuka NICUZN. Terus kita copy yang data ini. Kita letakkan di origin. Sebentar ini. Nah, sudah. Setelah itu kita besarkan terlebih dahulu. Kita menambahkan kolom lagi. Kita masuk ke technical. Kita mencari data technical. Kita copy. Masukkan ke origin lagi. Nah, ini kan sudah titik. Jadi, kalau ini kita mengambil dua data paling belakang saja, yang ini kita hapus. Selanjutnya adalah ke pick CUO. Kita copy lagi. Masukkan ke origin. Ini kita hapus data yang ini ya, kita ambil dua data paling belakang. Copy. Nah, habis itu tinggal yang ZNO. Kita copy lagi ke origin. Sudah, kita hapus data yang ini. Nah, sudah. Kita hapus. Nah, jika sudah, lalu kita namai terlebih dahulu. Di mana di sini adalah namanya NICUZN. Kolom yang P pun sama, kita copy saja ya. Ini yang C adalah NI, yang D juga NI, yang E adalah CU, ini juga CU. Di sini ada ZN, ini juga ZN. Nah, untuk unitnya, untuk yang A, ini kita isi dengan 2 theta. Ininya intensitas. Dan seterusnya, sama. Ini 2 theta. Ini 2 theta. Sini intensitas. Ini 2 theta. Ini mungkin untuk 2 tetanya kita bisa mencari di Google terlebih dahulu. Terus aja. Kita edit dulu ya, teman-teman.
Nah, jika sudah, lalu kita em, yang data yang C ini kita ganti ke X, variabel X. Yang CU coba diganti ke variabel X dengan catas, lihatnya Zn yang G. Ini kita ganti dengan variabel X. Nah, kalau sudah kita membloknya, kemudian blok, terus kita plotkan ke cari multi panel, terus ke stick. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita preview oke. Nah, sini sudah ada data seperti ini ya teman-teman. Lalu kita mungkin yang pertama kita mengklik gambar yang NI ZN atau N terlebih dahulu, terserah. Dari bawah saja dulu. Kita ganti di strike ini kita ke no line. Kemudian di drop line. Vertikal, terus oke. Nah, kan gambarnya sudah berubah. Ini yang CU juga. Ini kita no line. Drop lines-nya kita ke vertikal. Oke. Itu punya NI. Sama ini ke no line. Drop line-nya kita ganti ke vertikal ke centang. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya nanti kita, ini kan masih ada space, kita bisa merapikannya dengan kita klik angkanya terlebih dahulu. Sebentar sambil menunggu. Nah, ini kita coba ke angka 25, ke 70. Yang vertikal dari ke 112. Nah, ini sudah lebih rapi. Kalau sudah, kita coba pilih gambar yang ini, terus kita pilih analisis. Selanjutnya adalah signal processing, terus masuk ke smooth, selanjutnya ke open dialog. Kalau sudah, point of Windows, kita jadi 30, terus kita preview. Oke. Nah, rapikan scale, kita rapikan scale terlebih dahulu. Sebentar, sambil menunggu. Coba kita dari 3000 ke 950. Mungkin ini ya tadi di angka 300 sampai 900. Kita juga bisa merapikan ini terlebih dahulu agar tidak terlalu besar dan terlihat rapi. Baik, setelah itu kita coba mengklik gambar ini. Terus kita ke layar 1, yang book ini kita di unchecklist. Nah, coba kita lihat dulu. Coba dulu sebentar. Oke, terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita pilih yang ini satu, terus dua, tiga, empat. Kita pilih 4 titik puncak saja. Setelah itu down. Nah, setelah itu kita ke scroll. Terus direction ini kita menjadi positif. Habis itu kita next. Setelah itu adalah pilih di ini adjust on preview grabs. Terus baik, selanjutnya setelah integration Windows Suite ini kan kita sudah memilih yang adjust on preview grabs. Selanjutnya kita tinggal mengepas-ngepaskan saja puncak-puncak yang sudah kita pilih tadi. Pas-paskan saja. Jadi kita memilih 4 titik puncak. Karena ini meet-nya tinggal 10 menit, nanti habis ini kita akhiri dulu, terus kita ke next zoom selanjutnya. Terus kita, ini kan sudah, kita langsung ke finish. Kita rapikan terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya melanjutkan yang tadi, kita ke origin terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ini kita langsung ke bagian kristalitas. Untuk mengetahui ukuran kristal, kita yang center ini, kita copy, kita letakkan di Excel terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini sudah. Setelah itu, kita juga kembali ke origin untuk WFHM. WFHM, VWHM. Kita klik copy, kembali ke Excel. Sepertinya untuk ukuran kristal tadi ada kesalahan. Kita kembali ke origin karena ada 4 data. Nah, sudah otomatis. Selanjutnya adalah ukuran kristal didapatkan ini ya, yang blok orange. Nah, selanjutnya di sini ini kan kita belum ada ukuran. Nah, terus kita salin di sini saja. Tadi rumus sudah di copy. Kita langsung tambahkan saja. Ulangi, copy, terus kita paste. Nah, sudah. Jadi didapatkan untuk total kristalnya di sini adalah ini ya, yang di aduan orange-nya 5.240 sekian. Selanjutnya adalah kristalitas. Kita kembali ke origin. Pilih area dan copy. Pilih area dan copy. Ini kita memilih terlebih dahulu, copy, terus kembali ke Excel. Paste di Excel pada di luas permukaan kristal. Ini kita copy. Kalau sudah, kita balik ke origin lagi. Terus project export. Lainnya ke grab. Klik kotak paling atas, terus dianalisis. Terus kita ini yang kotak paling atas kita analisis. Terus habis itu adalah fix and baseline. Kita copy analyzer, terus ke open dialog. Nah, jika sudah, kita langsung ke next. Ini juga di next. Ini next lagi. Setelah itu yang enable, ini kita unchecklist. Terus ADD. Nah, sudah didapatkan. Terus pilih puncak yang tadi sudah dipilih. 1. Nah, setelah itu ini sudah ada angka-angkanya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di bagian direction kita ganti menjadi positif. Terus kita next. Nah, ini sudah. Terus ini kita pilih adjust of preview grabs. Terus habis itu ini unchecklist yang albit. Terus ini jadi 1. Terus setelah itu kita ini geser terlebih dahulu. Kita jadiin 1. Sudah didapatkan di sini areanya itu 8344,17 sekian. Kita salin terlebih dahulu. 8344,1766428,648. Lalu kita pindah ke Excel untuk mendapatkan kristalitas. 8344,1766428,648. Sebentar, ini ada yang salah. Nah, berarti didapatkan data kristalinitasnya adalah 2,320 sekian. Nah, ini sudah selesai, sudah mendapatkan data kristalinitasnya. Setelah itu mungkin nanti ini bisa di-save dahulu buat bukti. Project XRD yang kedua. Kalau kita mau gambar, kita ke export grab, dialog. Ini kita ganti dulu ke JPG, terus ininya long name diganti. Terus XRD yang kedua, terus kita oke. Baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.